Amin. Ya, shalom. Shalom Pak Stefanus, shalom Pak Het, shalom semua. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting Evangelist-Planner pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik itu di rumah masing-masing, ataupun yang masih ada di kantor, ataupun yang masih di perjalanan, ataupun yang sedang bertugas, itu semua tidak akan mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita pun bersyukur sudah bisa menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, satu pujian yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan lebih luas daripada samudra, lebih tinggi daripada cakrawala. Luar biasa Tuhan. Dan dialah kiranya apa yang sudah kita pujikan itu boleh berkenan kepada Allah. Dan sebentar juga Bapak Ibu akan mendengar bagian-bagian firman Tuhan, dan biarlah itu juga akan menjadi kerinduan Bapak Ibu untuk boleh diberkati bersama-sama, supaya kita boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Arti kehadiran Tuhan yang bagian yang ke-13. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan kembali arti kehadiran renungan yang sudah sampaikan, bisa mendengarkan kembali lewat link yang sudah Pak Hen sediakan buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan, dan malam hari ini saya beri tema urapan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah melontarkan satu pertanyaan buat Bapak Ibu. Apa sih yang paling penting di dalam kehidupan Bapak Ibu? Menurut saya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kehadiran Tuhan. Kehadirannya. Hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan malam hari ini, saya pun mau mengawalinya lagi dengan sebuah pertanyaan lanjutan. Apa yang paling utama setelah menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini? Yang paling utama adalah tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itu harus selalu memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan dan memperoleh pengurapan Tuhan setiap hari. Dan pengurapan Tuhan itu akan meningkat secara signifikan ketika kita setiap hari menghadirkan kehadirannya, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, apa bedanya hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan itu dengan pengurapan? Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hadirat Tuhan, tentang kehadirannya, tentang hadirnya Tuhan, dan tentang urapan Tuhan atau urapan. Apa itu hadirat Tuhan? Apa itu kehadirannya? Apa itu hadirnya Tuhan? Dan apa itu urapan? Bapak Ibu, urapan itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah ability atau kemampuan atau kesanggupan. And God given ability. Tuhan memberikan kita kemampuan atau kesanggupan. Urapan adalah kemampuan dan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Dan urapan ini selalu berbicara tentang supernatural
ability atau kemampuan dan kesanggupan supranatural yang manusia di dalam keterbatasannya dan kedagingannya tidak mungkin bisa melakukannya. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Bapak Ibu, Simson sejak dari bayi kemudian menjadi seorang anak kecil yang dihinggapi roh Tuhan dan akhirnya menjadi seorang dewasa, seorang manusia dewasa yang menghancurkan dan membunuh orang Filistin yang jahat, para kriminal-kriminal di zaman itu yang membunuh dengan semena-mena dan menyiksa orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, dengan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, dikatakan, lalu diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Bapak Ibu, mana mungkin rahang keledai ini hanya sebuah tulang dan takkan mampu mengalahkan besi. Penutup wajah mereka terbuat dari besi. Seluruh badannya ditutupi dengan baju besi. Dan mereka membawa perisai dan tombak atau pedang di tangannya. Semuanya terbuat dari besi. Karena pada zaman itu bangsa Filistin ini memonopoli besi dan baja. Sedangkan bangsa-bangsa lainnya hanya menggunakan tombak yang dari kayu atau tulang binatang. Dan hanya orang Filistin yang punya pedang dan tombak dari besi. Tetapi dengan tulang rahang keledai, dia pecahkan dan retakkan penutup wajah mereka. Kalau itu bukan karena urapan, kalau itu bukan karena ada roh Tuhan, ada kehadiran, ada hadirat Tuhan, ada hadirnya Tuhan pada diri Simson, tidak mungkin ini terjadi. Dan tidak bisa diterima secara hukum alam. Tulang rahang keledai yang sekeras tulang, kalau kita pukulkan kepada besi, maka tulang itu akan pecah. Kecuali tulang rahang keledai itu dipegang oleh orang yang dihinggapi oleh roh Tuhan. Oleh orang yang diurapi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang yang biasa-biasa. Nggak belajar di bidang seni. Mungkinkah bahkan tidak sekolah ketika dihinggapi roh Tuhan di zaman Musa, namanya Aholiab, tiba-tiba bisa melukis, tiba-tiba bisa mengukir. Wow, amazing, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4 dikatakan. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4.
Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 mengatakan, ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras. Angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu, karena pengurapan Roh Kudus dan setelah Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, seorang yang tadinya gagap atau demam panggung, kemudian bisa bicara di depan ribuan orang. Atau seorang pecundang tiba-tiba muncul dan menjadi pemenang saat dihinggapi Roh Tuhan, saat dihinggapi Roh Allah, saat dihinggapi Roh Kudus, dan mulai berbicara di hadapan sekelompok orang banyak dan di depan massa, dan 3.000 orang diselamatkan. Pecundang itu yang kemudian menjadi pemenang itu adalah Rasul Petrus. Nah, Bapak Ibu, itu semua karena urapan. Urapan itu adalah kemampuan dan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan itu tersedia bagi setiap kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam panggilan kita yang berbeda-beda. Urapan itu bukan hanya di dalam gedung gereja. Ketika Bapak Ibu menghadiri kebaktian kebangunan rohani dan membuat orang rebah. Urapan itu supaya kita menjadi sukses. Tetapi bukan sukses secara duniawi. Tetapi supaya kita sukses dan betul-betul melakukan kehendak Tuhan lewat pekerjaan atau pelayanan kita. Bapak Ibu, urapan itu sangat dekat dan erat hubungannya dengan pekabaran Injil. Karena Injil adalah pusat kehidupan orang-orang percaya. Pusat kehidupan orang-orang Kristen. Pusat kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Untuk memberikan penglihatan kepada yang buta. Untuk merawat mereka yang remuk hatinya. Untuk mengganti duka cita menjadi sukacita. Kemudian Bapak Ibu, urapan itu juga berhubungan dengan yang namanya kuasa. Kemampuan ilahi di dalam hidup kita. Dan urapan itu bisa meningkat atau menurun. Karena itu, turunnya urapan itu, atau sepanjang apa urapan itu, akan terus hingga pada kita. Itu bergantung pada apakah kita masih tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan rencananya, apakah kehadirannya masih memenuhi hidup kita? Apakah hadirnya Tuhan masih tinggal di dalam hati kita? Oleh sebab itu, hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan di hati ini, berhubungan erat dengan urapan. Bapak Ibu, hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan, itu bukan ability. Bukan kemampuan, bukan kesanggupan. Tetapi hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan, itu adalah hubungan. Di mana Tuhan adalah Tuhan kita. Dan kita adalah hamba-Nya. Tuhan yang bertata. Dan kita yang di bawah. Tetapi dari hubungan ini, kita yang adalah hamba dari Tuhan.
budak dari majikan, berubah menjadi teman dan sahabat. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi sahabat, sepikir, seia sekata, seirama, sejiwa, dan sehati dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 8 dan ke-9 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan lihat. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 8 yang ke-9 mengatakan, ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kemudian ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagian ini. Dan ini adalah penting sekali. Sangat penting buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ada waktunya kita tidak menjelaskan bagian-bagian atau sesuatu yang sifatnya hikmat sehari-hari. Dan malam hari ini kita akan melihat sesuatu yang sakral, yang sifatnya surgawi. Agar kita tahu bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Atau pribadi yang tidak kelihatan. Sebelum kita sukses di dalam sesuatu yang kelihatan. Mari Bapak Ibu kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-8. Ibrani pasal 1 ayat 8 mengatakan, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu, ayat yang ke-8 ini berbicara tentang kehadirannya. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Dan ayat 9 ini lebih populer daripada ayat yang ke-8. Karena banyak orang lebih suka dengan ayat ini. Dan lebih banyak orang membaca ayat ini. Karena ada kata-kata Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, dan kita sebagai murid-murid Yesus, lebih suka dengan yang namanya urapan. Karena urapan itu lebih kelihatan. Tetapi urapan itu adalah manifestasi keluarnya. Outputnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kuncinya adalah justru yang di dalam. Inilah sebabnya banyak orang dipakai Tuhan, tetapi tidak semua selamanya bisa dipakai Tuhan. Karena urapan itu bisa menurun dan hilang. Atau ada waktunya. Contohnya Raja Saul, Simson. Sedangkan hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan itu kekal di dalam hidup kita. Itu yang harus dijaga. Yang satu efeknya, yang satu kausanya, yang satu akibatnya, yang satu sebab. Ayat 9 ini memang populer sekali dan semua orang rindu akan urapan itu. Apalagi urapan itu adalah demonstrasi kuasa Tuhan. Wow, semua orang mau. Tapi jarang orang-orang percaya dan bertanya. Apa sih rahasia pengurapan itu? Saya juga mau. Dan tidak sedikit juga orang meniru. Tetapi sesungguhnya yang harus kita tangkap adalah spiritnya. Dan spiritnya itu adalah kehadirannya. Hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan di dalam hidup kita. Persekutuan dengan Tuhan dari orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti Musa, Daud, Samuel, Maria Ibu Yesus, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sepanjang sejarah perjanjian lama,
selanjutnya di dalam perjanjian baru, dan hingga hari ini. Dan Tuhan belum selesai bekerja. Dan kita dapat belajar dan tangkap dari diri hamba-hamba Tuhan ini mengenai hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat 8 ini merupakan kunci. Dikatakan, tetapi tentang anak, yaitu Yesus, ia berkata, everything about Jesus. Segala sesuatunya tentang Yesus. Dan bukan tentang kita. Dan urapan itu harus dimulai dengan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan pikiran kita. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan perasaan kita. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehendak bebas kita. Dikatakan, jadikan Yesus dan kenakan Yesus, kata firman Tuhan, sebagai pusat kehendak bebas kita. Dan ini yang susah, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikatakan, tetapi tentang anak, ia berkata, ini menjelaskan tentang kehadirannya. Tentang hadirat Tuhan. Tentang hadirnya Tuhan. Dikatakan apa? Tahtamu. Wow. Orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, orang yang memenuhi hidupnya dengan kehadirannya, orang yang hatinya rindu akan hadirnya Tuhan, pasti berjumpa dengan tahtanya. Karena di dalam hadirat Tuhan yang paling dalam, karena di tempat di mana kehadirannya bersemayam, karena di tempat di mana hadirnya Tuhan berada, tidak ada perabotan lain kecuali tahtanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dan pelajari tabernakel di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu pelajari, ini penting sekali. Di pelataran luar hanya ada gerbang. Lalu masuk ada tempat pencucian untuk bisa menyucikan diri dari kehidupan sehari-hari. Masuk lebih dalam lagi ada ukupan, meja saji, perabotan, ada roti sajian, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masuk ruang kudus, masuk ruang maha kudus. Bapak Ibu akan kaget. Ruang segede itu kosong. Dan hanya ada tabut perjanjian. Ada 2 serafim. Dan Tuhan duduk di situ. Kehadirannya, hadirat Tuhan. Hadirnya Tuhan. Berbicara tentang dia bertahta. Bapak Ibu, saya nggak percaya kalau orang masuk di dalam hadirat Tuhan, tapi Tuhan tidak bertahta di dalam mulutnya. Di dalam perkataannya. Di dalam hidup dan keinginan. Saya rasa orang itu belum masuk ke dalam hadirat. Karena hadirnya Tuhan. Kehadiran Tuhan. Itu tidak ada di dalam hatinya. Atau pernah masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi sekarang keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Masuk lagi, keluar lagi. Saya tidak percaya Bapak Ibu. Sebab orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, pasti ada di tahtanya. Dan Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam hadirat. Atau berada di tahtanya. Saya yakin orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, orang yang bertemu dengan Tuhan, pasti di tahtanya. Di tahtamu ya Allah. Di tahtamu ya Tuhan. Bapak Ibu, ini yang banyak orang tidak mengerti. Dan ini adalah rahasia pelayanan yang sejati. Ini adalah rahasia sukses yang datang dari Tuhan. Bukan hanya untuk sekali saja. Atau hanya untuk satu kurun waktu. Atau hanya musiman saja. Tetapi supaya Bapak Ibu, saudara dan saya bisa tetap dan seterusnya tetap
menjadi orang kepercayaannya tuh hingga kita berpulang ke rumah Bapa dan bosan habis istirahat. Bapak Ibu, untuk semua itu bisa digenapi, Bapak Ibu, saudara dan saya harus tinggal di dalam hadirat Tuhan dan berbuah banyak. Selanjutnya dikatakan di ayat 8 tadi, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Bapak Ibu ingat perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5 mengatakan, mungkin bisa ditayangkan Pak. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan kelima. Ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar tinggal sebentar. Kalau tinggal sebentar, tinggal sekali-kali, lalu keluar lagi, keluar masuk. Ini bukan caranya. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kata tinggal di sini di dalam bahasa Inggrisnya adalah abide. Itu artinya tinggal dan jangan pergi lagi. Kerasan di dalam, nyaman di dalam. Wow. Tetapi Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita susah untuk tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah kematian daging. Kemudian dikatakan apalagi Bapak Ibu, Ibrani 1 ayat 8 mengatakan, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tongkat ini, nggak enak Bapak Ibu. Dikatakan dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu, tongkat ini berbicara tentang teguran, tentang didikan, ajaran, atau pukulan pada fisik. Jadi, tongkat kebenaran ini berbicara tentang teguran, tentang didikan, ajaran untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Mereka yang benar hidupnya di hadapan Tuhan. Karena tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah Bapak Ibu, sebelum saya berbicara tentang hadirat Tuhan dan efeknya di dalam hidup kita, mungkin minggu depan saya akan lanjutkan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan satu hal. Di akhir renungan ini. Ketika Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan pada saat teduh. Tetapi hati Bapak Ibu nggak ada di sana. Dan hanya badan saja. Fisik saja. Cuman sebagai rutinitas saja. Percuma Bapak Ibu. Yang paling penting Bapak Ibu. Persiapkan hatimu. Hati Bapak Ibu. Terlebih dahulu. Dan kemudian. Tinggallah tetap di dalam hadirat Tuhan. Abide in God present always. God bless you all. Amin. Nah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu dengan malam hari ini dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Brandon ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya nanti Pak Heni akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang telah kita dengar pada malam